Abdul Rahman dengan NIM 2042208 menjelaskan tentang hakikat berbeda individual. Setiap individu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, perbedaan secara umum ini terdapat dua faktor. Yang pertama faktor bawaan dan faktor lingkungan. Nah, faktor bawaan ini merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewaris genetik oleh orang tua. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini menyebabkan terjadinya perbedaan individual, baik itu secara budaya, secara ekonomi, ataupun urutan kelahiran. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan mengenai pembagian hakikat perbedaan individual. Setiap individu pastinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan secara umum itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor bawaan, yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor bawaan sendiri merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewaris genetik orang tua. Sedangkan faktor lingkungan yang disebabkan itu terjadinya perbedaan individual diantaranya status sosial, ekonomi orang tua, budaya, serta urutan kelahiran. Perbedaan individual anak didik merupakan hal yang tidak mungkin dihindari karena hampir tidak ada kesamaan yang dimiliki oleh manusia kecuali perbedaan itu sendiri. Perbedaan yang tampak itu memiliki diantaranya adalah perbedaan jenis kelamin dan perbedaan gender, perbedaan kemampuan, perbedaan kepribadian, serta perbedaan gaya belajar. Perbedaan tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap proses-proses pembelajaran. Selanjutnya mengenai perkembangan aspek kognitif. Pada periode mulai usia 12 sampai 18 atau mungkin pada siswa SMP atau SMA merupakan periode yang formal. Pada usia ini yang berkembang pada siswa adalah kemampuan berpikir secara simbolis dan bisa memahami sesuatu secara bermakna tanpa memerlukan objek yang konkret. Selanjutnya perkembangan aspek psikomotoris. Aspek tersebut merupakan salah satu aspek yang penting untuk diketahui oleh guru. Nah, perkembangan aspek psikomotoris juga melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan kognitif, tahapan asosiatif, tahapan otonomi. Selanjutnya perkembangan aspek afektif, yaitu emosi atau perasaan yang seorang yang dimiliki setiap peserta didik yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran. Mengenai aspek tersebut terutama ketika siswa banyak bekerja kelompok. Oleh karena itu selama pembelajaran guru senantiasa terus memantau dan mengamati aktivitas siswanya. Saya Husna Fauzia dengan NIM 204221139 yang mana saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang teori perbedaan individual atau individual difference. Dikemukakan oleh Delphine de Differ menelaah perbedaan antara individu sebagai sasaran dari media massa ketika diterpa sehingga menimbulkan efek yang berbeda atau tertentu. Nah, menurut teori ini individu sebagai anggota khalayak media massa secara selektif yang mana mereka lebih menaruh perhatian kepada apa-apa ataupun sikap-sikap yang menunjukkan nilai kepercayaan ataupun nilai untuk kepentingan mereka sendiri dengan didukung oleh nilai-nilai dan sikap-sikapnya. Nah, anggapan dasar dari teori ini bahwa manusia amat bervariasi dalam anggota psikologis secara pribadi ataupun variasi ini seperti yang kita ketahui bahwa manusia dibesarkan ataupun tinggal di lingkungan yang berbeda-beda. Nah, dari lingkungan itu beberapa
perangkat biologis gitu ya, bahan biologis seperti sikap, nilai, kepercayaan itu jadinya berbeda-beda setiap individu. Seperti itu. Saya Devi Nur Akmarina, NIM 20422010 akan menjelaskan tentang beberapa macam tipe kepribadian manusia. Yaitu yang pertama, sanguinis, yaitu tipe kepribadian seseorang yang memiliki banyak kandungan empedu hitam di dalam tubuhnya. Sehingga orang dengan tipe ini cenderung memiliki sifat-sifat kepribadian seperti bersikap pemurung, pesimis, penakut, dan selalu mudah putus asa. Yang kedua yaitu sanguinikus, yaitu tipe kepribadian seseorang yang memiliki banyak cairan darah dalam tubuhnya. Karakteristik pada tipe ini biasanya dimiliki oleh orang yang wajahnya berseri-seri, periang, dan selalu bersikap optimis. Yang ketiga yaitu phlegmatikus, yaitu tipe kepribadian yang dimiliki oleh orang yang memiliki banyak lendir di dalam tubuhnya. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki sifat-sifat seperti lamban, masa bodoh, dan sukar bergairah. Yang terakhir yaitu kolerikus adalah tipe kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki banyak empedu kuning di dalam tubuhnya. Sifat yang dimiliki oleh seseorang dengan kepribadian ini adalah peka terhadap sesuatu, tegar, teguh pendirian, mudah marah, aktif, dan berkemauan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nida Ul-Khairi dengan NIM 204221113. Perbedaan individu ini banyak sekali ragamnya karena dari setiap ahli psikolog mempunyai teori sendiri-sendiri. Nah, dalam kesempatannya ini saya akan menjelaskan tentang teori perbedaan individu dari efek komunikasi media massa atau sering disebut dengan individual difference theory of mass communication event. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Melvin Lawrence Stifler. Dia adalah seorang profesor komunikasi dari University of Washington. Nah, yang kita ketahui terlebih dahulu ya, dari teori ini adalah bahwa pesan yang disampaikan media massa kepada masyarakat itu terdapat atribut stimulus, ya, sebuah interaksi dan juga karakteristik anggota masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa tersebut akan ditangkap oleh individu secara beragam sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik individu tersebut. Efek dari komunikasi tersebut akan ditangkap secara beragam meskipun pesan yang disampaikan itu sama. Terdapat faktor psikologis yang mempengaruhinya dan masing-masing individu ini mempunyai kebutuhan, mempunyai keinginan, mempunyai minat, mempunyai kepercayaan, dan juga mempunyai nilai yang sudah tertanam dalam dirinya ini secara berbeda-beda. Sehingga dalam menerima informasi atau pesan dari media massa ditangkap oleh individu, itu akan dipengaruhi faktor psikologisnya, ya, sehingga apa yang disampaikan oleh media massa tadi akan diinterpretasikan oleh individu secara berbeda-beda. Efeknya pun berbeda-beda, beragam begitu. Saya Miftahul Janah dengan nomor induk mahasiswa 204222074. Kesiapan belajar merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana peserta didik merasakan siap baik dari segi fisik atau mentalnya dalam melaksanakan pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Adapun faktor yang mempengaruhinya yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa tersebut seperti bakat, minat, motivasi belajar, dan kesehatan fisik ataupun mentalnya. Faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, yakni seperti lingkungan, masyarakat, sekolah, dan keluarganya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya pada teman-teman yang telah mempresentasikan terkait tentang teori perbedaan individual. Dan di sini saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi tersebut. Nah, sebelumnya kita merupakan makhluk sosial yang diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan hal ini termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat
13, yaitu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan memiliki berbangsa-bangsa dan suku-suku yang berbeda untuk saling berta'aruf atau saling mengenal. Nah, dari situlah kita dapat mengambil intisari bahwasannya pendidik pun perlu untuk mempelajari karakteristik perbedaan individual yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Nah, tadi sudah ada beberapa yang disampaikan oleh Mbak Liza tadi ya, terkait tentang perbedaan individual peserta didik. Nah, itu memang sangat perlu ya untuk pendidik itu mengetahui perbedaan individual peserta didik, karena salah satunya itu yang untuk benar tadi kata Mbak Liza, untuk menemukan metode yang tepat. Nah, ketika kita sudah menemukan metode yang tepat, itu kita dapat memaksimalkan untuk peserta didik itu agar memahami apa yang kita ajarkan. Nah, kemudian dan itu juga peserta didik itu kok kita sudah mengetahui metodenya, peserta didik itu juga akan nyaman dan dia akan maksimal untuk menanggapi apa yang sudah kita ajarkan.